ada talk show di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Stasiun Suara Satu Kata Penuh Makna Pasti Selalu di Hati. Mengudara dari Studio 3 Lantai 3 Gedung Start FM di Jalan AM Dalama Panyabungan. Bersama kami di dialog interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal dengan tema KB Implan. Dan untuk hari ini bersama narasumber kita yaitu Ibu Bintang Eka Damayanti Escape selaku Kepala Bidang Keluarga Berencana. Selamat pagi Ibu. Pagi juga. Dan juga Ibu Marfuah Aulia HS STR Cap PLKB Kecamatan Panyabungan. Pagi juga Kak. Selamat pagi. Ya, di hari ini kita bakalan membahas mengenai KB Implan ya Bu ya. Iya benar. Kayaknya kita langsung bertanya ya. Boleh, nggak apa-apa ya. Oke. Sebenarnya pengertian KB Implan atau alat kontrasepsi yang disusupkan di bawah kulit ya, di bawah kulit ya Bu ya. Di bawah kulit lengan atas sebelah kanan, sebelah ya. Dalam. Sebelah aja ya. Sebelah dalam. Yang berbentuk kapsul atau implan atau apa namanya? Silastik ya. Iya, yang silastik. lentur gitu ya. Elastis. Panjangnya sedikit lebih pendek. Itu sebenarnya pengertiannya tuh apa sih sebenarnya? Begini ya, saya sampaikan sedikit ya. Kita kan di KB itu untuk pemasangan alat kontrasepsi itu sangat banyak sebenarnya. Jadi itu macam-macam. Ada mungkin pemakaian KB yang namanya pil, ya kan? Pil, KB suntik, itu ada yang sekali 3 bulan, sekali sebulan, dan KB MOP nama dan MOW, dan salah satunya KB implan yang kita bahas hari ini. Jadi KB implan itu kan salah satu metode kontrasepsi jangka panjang yang sangat digemari oleh ibu-ibu. Dan direkomendasikan juga? Iya, dan sangat direkomendasikan juga. Jadi KB implan ini dia adalah sejenis alat kontrasepsi yang disusupkan di bawah kulit gitu. Aku taunya disuntik gitu, dimasukkan ke dalam dia gitu. Dimasukkan bawah kulit, gitu tapi ya? bagian lengan dalam kita gitu loh. Jadi itu nanti panjangnya itu tidak sampai sepanjang korek api dan berarti bersifat pendek. lentur dia Jadi nggak jarum ya? Tidak. Kadang kan kita mikirnya jarum karena disuntikan. Kalau di masyarakat awam seperti aku kayak gitu pengertiannya setahu aku. Gitu ya? Disuntik, dimasukkan ke dalam jarum gitu. Iya. Jadi ngeri kan? Jadi kalau suntik itu kita namanya itu KB suntik, ada yang sekali Beda. sebulan, ada yang sekali 3 bulan. Lain dengan implan atau susuk ini gitu. Aku kira disuntikin ke dalam gitu jarumnya. Tapi Gitu ya? disusupkan dia di bawah kulit. Gitu ya. Dan keuntungan kontrasepsi implan ini apa aja sih? Ada keuntungan tersendirinya tentunya ya. Sekarang mungkin saya lebih banyak menambahi dari Ibu. Sebenarnya MKJP ini kan program KB yang sekarang lagi happening banget ya kan gitu. Jadi gimana wanita usia subur itu bisa memilih kontrasepsi mereka, terutama MKJP sendiri, karena implan ini termasuk dalam MKJP. Jadi jarak penggunaan KB yang tidak berulang gitu dan jarak yang jauh ngebuat implan ini salah satu KB yang bagus untuk kita wanita usia subur gitu kan. Keuntungannya tuh salah satu dan utamanya itu efektivitasnya ya Kak, karena jaraknya yang lama jadi ngebuat keefisienannya ini hampir 95%. Tuh jadi tidak berulang kali digunakan, jaraknya yang sampai 3 tahun. Jadi lebih unggul dalam hal untuk merencanakan bagaimana kita untuk mempunyai anak selanjutnya kan gitu. Kemudian ada juga sama seperti KB yang lain, yang namanya KB itu pasti setelah menggunakannya ada tingkat kesuburan yang naik, itu pasti ada. Kemudian dia tidak mengganggu produksi ASI. Implan ini tidak sama sekali. Iya gitu. Jadi selama dia ibunya menyusui, dia menggunakan implan itu nggak ada masalah sama sekali. Apalagi setelah 21 hari setelah melahirkan, itu hal yang paling bagus sebenarnya untuk ibu-ibu memasang implan gitu. Jadi nggak mengganggu kesuburan ya kan? Iya. Walaupun jangka panjang dipakai. Dan sebenarnya wanita usia subur yang boleh menggunakan kontrasepsi implan ini berapa nih? Ini untuk pemakaian alat kontrasepsi implan ini itu tidak dibatasi ya. Usianya. Itu dipakai untuk usia subur, untuk ibu atau wanita usia subur tadi. Dan ini juga seperti yang dibilang tadi oleh Marfuah, itu kan untuk ibu yang barusan yang masih punya anak kecil, bayi.
masih menyusui, itu pun juga sama sekali tidak dilarang, malah tidak ada masalah dalam pemakaian implan tadi. Dan juga bagi ibu yang sedang habis melahirkan keguguran pasca persalinan, ya kan. Dan ini juga bisa digunakan untuk ibu yang sudah memiliki anak ataupun yang tidak memiliki anak. Jadi nggak punya anak pun bisa pakai implan. Kenapa saya bilang begitu? Kadang kan misalnya nih wanita calon pengantin contohnya belum siap calon nih. pengantin nih memang dia kan calon ibu nih, bakal punya anak, tapi melihat situasi si calon pengantin tadi tidak belum memadai untuk untuk hamil dan melahirkan, dia boleh memakai implan tadi. Oh gitu. Walaupun dia belum punya anak gitu, tapi karena tidak mempengaruhi ini kan tingkat kesuburannya. Tidak sama sekali. Jadi tetap subur kita ya kan. Jadi hormonnya nanti bisa stabil kembali dia setelah pencabutan implan yang mungkin dia belum sampai 3 tahun. Bukalah gitu ya kan, boleh, bukan harus 3 tahun atau 5 tahun baru dibuka lagi, bukan gitu. Tapi sakit nggak tuh? Dia kan dibius. Dibius ya. ya. Seperti kita digigit semut. Waktu paling masukkan jauh untuk membiusnya kan, itu kayak kata semut aja, habis itu nggak ada terasa sama sekali. Pas masukkan implannya nggak terasa lagi. Tidak. Jadi nggak ngeri ya kan? Tidak sama sekali. Karena kan orang takutnya ngeri gitu kan. Itu kan bayangan masyarakat awam nih. Iya benar. Takut lah nanti itu dimasukkan bawah kulit tuh. Gimana masukinnya ya gitu kan. Padahal itu udah ada metodenya ya kan, metode pemakaian untuk memasukinya kan. Mudah-mudahan si ibu yang kita pasang selama ini nyaman-nyaman saja. Dan nggak perlu terus konsultasi gitu? Tidak perlu, pasti selama si ibunya si yang memakainya nyaman-nyaman saja. Nggak punya keluhan, tidak ada keluhan gejala apapun gitu. Tidak perlu cek. Tapi selama ini nggak ada gejala kalau kita pakai implan. Kalau gejala sih mungkin itu tergantung pasti ada ya, wanita atau ibunya ya. Kondisi kan ya kan. Ini kan setiap orang beda-beda respon dalam tubuhnya ya kan. Jadi kalau mereka memang merasa ada masalah, mungkin aduh kok mual ya, kok pusing ya, bolehlah si ibu tadi konsul ke Paskes gitu ya. Sampai tenaga kesehatan kita. Jadi didampingi ya kan, didampingi terus. Dan ada jarak, misalnya dipasang bulan segini, datang lagi ya bulan segini gitu untuk pasang lagi enggak ya? Ada cek ulang. Setiap penggunaan KB kan Kak, kita itu mempunyai untuk kunjungan ulang gitu. Kunjungan ulang. Jadi setiap selesailah kita itu nanti menggunakan KB apapun, nggak hanya implan, pasti ada kunjungan ulang. Karena setiap orang, setiap wanita ataupun penggunaan KB apapun, itu kita pasti yang namanya ada kita harus melihat bagaimana perkembangan KB yang kita pasang gitu kan. Apakah cocok atau enggak? Karena setiap orang kan punya keluhan yang berbeda-beda ya kan. Responnya masing-masing beda ya kan. Dan keluhan-keluhannya apa aja nih biasanya? Biasanya itu lebih banyak ini hanya keluhan atau efek samping dari beberapa orang, enggak semuanya gitu kan Kak. Kita garis bawahi tidak semuanya pengguna implan mengalami keluhan-keluhan seperti ini. Tapi ada beberapa yang mungkin di awal atau di pertengahan mengalami seperti kayak mual muntah, pusing, kemudian menstruasi yang tiba-tiba berhenti atau menstruasi yang lebih banyak tiba-tiba, itu bisa terjadi. Tapi dianjurkan kepada ibu-ibu atau wanita usia subur yang menggunakan implan ketika keluhan-keluhan terjadi dan itu dengan efek waktu yang banyak gitu, keadaan yang sudah berhari-hari gitu, itu bisa dianjurkan untuk langsung kunjungan ulang ataupun bisa langsung ke Vaskes terdekat untuk melakukan pemeriksaan lanjutan gitu ya. Jadi sahabat Start FM nggak perlu takut ya untuk menggunakan implan ya. Jadi kami harapkan pada ibu-ibunya juga nanti kan, bagi yang udah memakai implan ini, mana tahu ya kan ada tetangganya, saudaranya kan, boleh diceritakan pengalaman dia waktu memakainya, pemasangannya. Iya. Dan tadi udah dijawab juga ya, pemakaian implan tuh nggak perlu check up terus ya kan, nggak perlu, kalau nggak ada keluhan nggak usah apa-apa, jadi nggak repot, nggak buang-buang waktu ya kan. Dan sahabat Start FM, kita akan tanya juga mengenai apakah implan ini bisa ditinggalkan secara permanen di lengan kita. Tapi setelah jeda iklan berikut ini, tetap bersama kami di Dialog Interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal.